Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini Mimin ingin membagikan sebuah informasi terkait keunggulan dari kode QR atau QRIS dari merchant Shopee. Jadi di video saya yang sebelumnya itu sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat atau daftar Shopee merchant paling mudah. Itu silahkan ditonton video sebelumnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update video berikutnya. Oke, jadi teman-teman, jika saat ini teman-teman sudah melakukan pendaftaran untuk bergabung menjadi Shopee Merchant, kemudian ternyata sudah dihubungi oleh pihak merchant Shopee atau CS Shopee-nya bahwa QR atau QRIS dari merchant Shopee sudah aktif, itu teman-teman bisa lihat di aplikasi Shopee ya. Jadi untuk mengakses kode QR-nya itu teman-teman masuk saja ke aplikasi Shopee teman-teman yang dihubungkan untuk pendaftaran gitu ya. Nanti ada menu merchant di sana. Nah, di sana nanti kan teman-teman bisa mengenerate atau membuat kode QRIS dinamis. Ya, jadi ada dua tipe kode QR yang biasa beredar, itu adalah dinamis. Yang dinamis itu memiliki rentan waktu teman-teman, jadi masa berlaku kodenya itu beberapa menit, kemudian ada nilainya. Jadi ketika kita membuat kode QRIS dinamis itu menentukan nilai kodenya itu berapa ribu rupiah atau sekian gitu, dan ada waktunya. Sedangkan untuk kode QR statis itu adalah berbentuk misalnya seperti stiker yang ditempel-tempel di kios-kios itu ketika di scan nanti pelanggan atau customer memasukkan jumlahnya sendiri. Sedangkan dinamis itu penjual yang mengenerate atau membuat jumlahnya gitu. Nah, ketika sudah mempunyai kode QRIS dari merchant Shopee ini, sebenarnya apa sih keunggulan dibandingkan dengan kode QRIS dari penyedia yang lain, misalnya dari Bank BCA atau dari Dana Bisnis, dari BRI, Nobu atau yang lain. Nah, ada beberapa keunggulan yang bisa teman-teman dapatkan ketika menggunakan merchant Shopee. Itu jika customer itu melakukan pembayaran, itu yang pertama, ini pembayaran menggunakan Shopee Pay, itu pelanggan kita atau customer kita bisa menggunakan saldo bonus. Jadi biasanya kan ketika di Shopee ada event misalnya mengundang teman, itu kan kita mendapatkan saldo bonus, atau mungkin pendaftaran Shopee itu mendapatkan saldo bonus. Nah, saldo bonus itu kan hanya bisa dipakai untuk belanja di Shopee teman-teman. Nah, kalau dipakai untuk scan QRIS itu hanya bisa dari merchant Shopee. Jadi jika kita sudah punya merchant Shopee, di scan dari aplikasi Shopee menggunakan Shopee Pay, nanti saldo bonusnya bisa digunakan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mendukung koin Shopee teman-teman. Jadi kalau pelanggan kita melakukan transaksi pembayaran menggunakan Shopee Pay dan mereka punya koin, itu 50% dari pembayarannya bisa menggunakan koin Shopee. Misalnya kita akan melakukan pembayaran ya, customer kita 100.000. Nah, itu separuhnya atau 50.000-nya itu bisa dibayarkan dengan koin Shopee teman-teman. Itu enaknya. Dan kalau di di Shopee kan cuma 25%. Berarti kan kalau misal transaksi belanja 100.000 cuma 25.000 aja yang bisa digunakan. Sedangkan kalau pakai QRIS dari merchant Shopee itu bisa sampai 50%. Nah, itu adalah keunggulannya. Selanjutnya yang ketiga itu bisa menggunakan voucher jika memungkinkan atau mendukung, itu bisa digunakan voucher. Kemudian selanjutnya keempat, itu teman-teman bisa mendapatkan cashback berupa koin Shopee. Jadi kan ketika transaksi Shopee Pay dan pembayarannya ke kode QR dari merchant Shopee, itu berpotensi mendapatkan cashback teman-teman. Dan besarnya cashback itu kita nggak bisa tentukan ya, itu tergantung dari kebijakan dan promo yang sedang berlaku pada saat itu. Kemudian yang kelima ya, yang terakhir ya, ini bisa menggunakan Shopee Pay Later. Nah, ini yang sangat istimewa teman-teman. Jadi merchant Shopee itu atau kode QR dari Shopee ini bisa ada opsi Shopee Pay Later ya. Jadi ketika pelanggan kita melakukan scan pembayaran dan ternyata mereka punya limit Shopee Pay Later nih, mereka bisa membayarnya menggunakan limit tersebut. Misalnya bisa menggunakan limit yang sekali bayar atau
bulan depan baru dibayar, atau bisa juga untuk cicilan, misalnya untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, itu adalah fitur yang paling istimewa atau yang spesial dari QRIS Merchant Shopee ini. Nah, tapi ada satu yang teman-teman harus ketahui, bahwa kode QRIS yang sudah mendukung Shopee PayLater ini nggak semuanya dapat. Jadi ketika kita sudah mendapatkan atau sudah mendaftar, sudah mendapatkan kode QRIS, itu belum tentu merchant kita support Shopee PayLater. Dan apa kriterianya yang bisa membuat kode kita support Shopee PayLater? Kalau dari pengalaman Mimin pribadi, itu karena dari lama waktu penggunaan dari merchant Shopee tersebut, teman-teman. Jadi kebanyakan saat ini kode QRIS merchant Shopee yang sudah mendukung Shopee PayLater itu adalah yang sudah lama atau sudah berumur ibaratnya, dan transaksinya sudah banyak gitu. Jadi kita sebagai pemilik merchant itu tidak bisa manual mengajukan fitur Shopee PayLater atau ingin menghilangkan itu, kita nggak bisa. Itu full otomatis dari sistem Shopee-nya itu sendiri yang menentukan, atau parameternya itu dari Shopee, apakah suatu merchant itu layak untuk ditambahkan fitur Shopee PayLater. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada 5 keunggulan ya dari merchant Shopee Pay atau merchant Shopee yang teman-teman perlu ketahui. Dan untuk support Shopee PayLater ini, saya ingatkan bahwa itu adalah full otomatis dari sistem yang menentukan apakah suatu merchant layak atau tidak. Dan mereka juga bisa suatu waktu menghilangkan fitur tersebut, karena sebenarnya ini fitur yang mendukung PayLater ini baru muncul beberapa bulan terakhir gitu teman-teman. Jadi memang sebelumnya belum bisa gitu. Itu ya teman-teman, informasi terkait keunggulan dari merchant Shopee yang teman-teman perlu ketahui. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi tentang Shopee Merchant, silahkan komen saja di bawah, nanti kita diskusi di sana. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.